warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurena Istighfaria dengan NIM 21030200010 dari kelas 3A Fakultas Agama Islam. Izin mengumpulkan tugas video UTS pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Masud. Di sini saya akan menjelaskan 5 kaidah Qawaid Fiqhiyah dan pengimplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara tergantung pada maksud dan tujuan, maka suatu hal terjadi dengan maksud tersebut. Bila suatu perkara yang niatnya buruk, yang niatnya haram walaupun tampak baik, maka hukumnya tetaplah haram. Sebaliknya, jika suatu perkara yang niatnya baik walaupun tampak buruk, maka hukumnya tetaplah halal. Kaidah ini menganjurkan bahwa ketika menilai akibat suatu perbuatan, niat untuk melakukan perbuatan tersebut harus diperhitungkan, seperti misalnya ketika seseorang menemukan barang orang lain tercecer di jalan dan mengambilnya, yang kemudian barang tersebut hilang ataupun rusak di tangannya, ada kewajiban mengganti barang tersebut tergantung pada niat dari mengambilnya. Jika niatnya untuk dikembalikan kepada yang punya dan supaya orang lain tahu, maka ia dianggap amanah dan ia tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi. Namun jika ia niatnya untuk memiliki barang tersebut, maka ia diharuskan mengganti rugi kepada pemilik. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Innama a'malu binniyat", segala sesuatu tergantung pada niatnya. Yang kedua itu ada al-yaqinu la yuzalu bisyak, untuk menentukan keyakinan dalam melakukan suatu ibadah. Contohnya, saat seseorang akan melaksanakan sholat lalu meyakini dirinya suci, punya wudu, lalu ia ragu apakah hadas atau belum, maka hukumnya adalah dia tetap suci. Yang ketiga ada al-masyaqqah tajlibat tasyir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Seperti sabda Rasulullah SAW, yusiru wala yu'asiru, yang artinya permudahlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab diantaranya ada sebab-sebab rukhsah, yaitu berpergian, sakit, dipaksa, lupa, tidak mengetahui, atau bodoh seperti orang yang tidak mengetahui hukumnya. Yang keenam ada sulit, dan yang ketujuh ada sifat kurang, seperti tidak ketaklifnya anak kecil dan orang gila. Yang keempat ada al-adatu muhakamah. Adat adalah sesuatu yang berlaku dan diterima di tengah-tengah manusia, baik secara umum maupun khusus, bisa ditetapkan menjadi standar hukum atas suatu perkara jika tidak terdapat nas tentang perkara tersebut. Semisal adanya kebolehan untuk berpakaian terbuka di depan umum, karena itu sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia. Ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan hukum syariat. Yang kelima ada ad-dororu yuzalu, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Sebagai contoh, jika seseorang membeli suatu barang lalu ternyata terdapat cacat pada barang tersebut, maka ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan meminta untuk diganti yang baru, sebab cacat pada barang adalah doror dan doror harus dihilangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.